Baik, perkenalkan nama saya Daniel Tombi, NIM D3611001, kelas 5A. Di sini saya akan membuat video remedial manajemen mutu. Itu di sini slide yang pertama manajemen mutu komprehensif dari konsep hingga implementasi. Kemudian kedua ini pendahuluan. Pentingnya mutu dalam bisnis modern. Ini definisi dan konsep dasar mutu. Manajemen mutu adalah upaya terkoordinasi untuk memastikan produk atau layanan secara konsisten memenuhi harapan pelanggan dan standar industri. Ini melibatkan aktivitas dan proses yang dirancangkan untuk mencapai tingkat keunggulan. Kemudian di sini mengapa mutu krusial bagi bisnis? Pertama, manajemen berkelanjutan dan daya saing, membangun reputasi positif jangka panjang, mendorong peningkatan pendapatan, mengurangi pemborosan dan biaya operasional. Dampak mutu pelanggan dan organisasi, membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, meningkatkan retensi dan pembelian berulang, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperkuat branding dan citra perusahaan. Kemudian ini pengantar manajemen mutu. Apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu adalah sistem koordinasi yang memastikan kualitas produk atau layanan, mengolah aktivitas, dan menjaga standar tinggi untuk mencapai kepuasan pelanggan serta peningkatan berkelanjutan dalam organisasi. Tujuan dan manfaat penerapan manajemen mutu ini: tujuan menetapkan visi dan standar kerja, membangun motivasi dan budaya kerja, meningkatkan kepercayaan terhadap produk, mendorong inovasi dan pengembangan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya operasional. Di sini ada manfaatnya: meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, menumbuhkan motivasi kerja karyawan, meningkatkan standar kerja di perusahaan, menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan. Elemen kunci dalam sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu adalah kerangka kerja terstruktur untuk memastikan kualitas produk atau layanan. Implementasinya merupakan keputusan strategis untuk peningkatan kinerja dan pembangunan berkelanjutan. Di sini ada kepemimpinan dan komitmen. Pemimpin menetapkan tujuan dan arah, menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian mutu. Fokus pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan dan berupa melebihi harapan mereka adalah inti SMM. Keterlibatan karyawan yang kompeten dan terlibat efisiensial untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Dan di sini pendekatan proses, hasil yang konsisten dicapai lebih efektif ketika aktivitas dikelola sebagai proses saling terkait. Kemudian perbaikan berkelanjutan, fokus berkelanjutan pada peningkatan proses, produk dan layanan sangat penting untuk organisasi. Kelima, filosofi dan pendekatan. TKM adalah filosofi manajemen menyeluruh yang berfokus pada kualitas, kepuasan pelanggan, dan perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi. Definisi dan sejarah TKM. TKM adalah filosofi manajemen yang berfokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, melibatkan seluruh organisasi dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan produk dan layanan. Konsep ini populer pada akhir abad ke-20, khususnya di industri manufaktur, dan kini telah diadopsi luar di berbagai sektor. TKM versus mutu tradisional. TKM fokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan, melibatkan seluruh karyawan dan proses proaktif dan pencegahan budaya organisasi holistik. Ini manajemen mutu tradisional fokus pada deteksi dan kontrol produk akhir, tugas departemen khusus reaktif dan korektif, fokus teknis dan inspeksi.
Pilar-pilar utama TQM. Pilar-pilar utama TQM. Ini pilar-pilar utama TQM. Fokus pelanggan, memahami dan melebihi harapan serta kebutuhan pelanggan, filosofi Kaizen, inovasi dan peningkatan proses tanpa berhenti, itu diperbaikan berkelanjutan, keterlibatan karyawan, semua anggota organisasi berpartisipasi aktif dalam kualitas, kepemimpinan, komitmen, manajemen mendukung TQM dan menyediakan sumber daya. Kemudian prinsip-prinsip, kemudian ini implementasi, ini belum ya, ini sudah. Dan sini prinsip-prinsip manajemen mutu KMP ISO 900. Prinsip-prinsip manajemen mutu ISO 900 adalah serangkaian landasan fundamental untuk sistem manajemen mutu yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi berkelanjutan. Prinsip 1, fokus pelanggan. Fokus utama adalah memenuhi persyaratan dan melampaui harapan pelanggan. Keberhasilan berkelanjutan dicapai dengan membangun dan mempertahankan kepercayaan mereka. Prinsip 2, kepemimpinan. Pemimpin menetapkan kesatuan tujuan dan arah yang jelas, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar semua personil dapat berkontribusi penuh dengan tujuan organisasi. Ini tidak ada di materi, tapi saya tambahin. Kemudian ini prinsip-prinsip manajemen mutu. Keterlibatan orang. Karyawan yang kompeten diperhatikan dan terlibat di semua tingkatan adalah esensial. Hal ini meningkatkan kapabilitas organisasi untuk menghasilkan nilai. 1. Meningkatkan kapabilitas organisasi. Karyawan berkompeten dan diberdayakan berperan aktif menciptakan nilai. Prinsip 2, peningkatan proses. Hasil yang konsisten dan dapat diprediksi dicapai lebih efisien ketika kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Pengelolaan kegiatan sebagai proses saling terkait dan koheren, meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Kemudian di sini prinsip-prinsip manajemen mutu lanjutan. Prinsip 5, perbaikan. Prinsip 5, perbaikan. Perbaikan berkelanjutan adalah inti dari organisasi sukses, mendorong inovasi dan adaptasi untuk meningkatkan proses, produk, dan layanan. Fokus pada inovasi, adaptasi, menciptakan peluang baru, mengintegrasikan perbaikan dalam semua aspek. Prinsip 6, pengambilan keputusan berbasis bukti. Kemudian keputusan yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi yang relevan dan akurat, mengurangi ketidakpastian dan risiko. Analisis dan evaluasi data yang cermat mendukung tujuan kualitas organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian prinsip-prinsip manajemen mutu. Prinsip 7, prinsip 7, manajemen hubungan. Untuk keberhasilan berkelanjutan, organisasi harus mengelola hubungan dengan pihak-pihak berkepentingan, misalnya pemasok. Pihak berkepentingan mengaruhi kinerja organisasi. Keberhasilan jangka panjang dicapai dengan mengoptimalkan dampak mereka, manfaat, dan aspek penting. Ini
Pertama, membangun hubungan jangka pendek dan jangka yang seimbang, berbagi informasi, keahlian, dan sumber daya relevan, mengukur kinerja dan memberikan umpan balik perbaikan, mengembangkan aktivitas kolaboratif dengan mitra, meningkatkan kinerja organisasi dan pemangku kepentingan, pemahaman nilai dan sasaran yang sama, peningkatan kemampuan menciptakan nilai bersama. Bagaimana prinsip-prinsip ini saling terkait? Ketujuh prinsip manajemen mutu KMP menjadi fondasi standar ISO 9000 dan ISO 9001. Mereka membentuk sistem dinamis untuk mencapai keberhasilan berkelanjutan, tidak disusun berdasarkan prioritas tetap. Pentingnya setiap prinsip bersifat relatif dan dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi dari waktu ke waktu. Semua prinsip saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan melampaui harapan pelanggan secara konsisten. Kemudian sini ada pengenalan ISO 9001 2015. Memahami standar internasional sistem manajemen mutu. Pertama, apa itu ISO 9001? ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu SMM, berlaku untuk semua jenis dan skala organisasi, bertujuan membantu mencapai efisiensi dan kepuasan pelanggan. Standar internasional fokus pelanggan SMM semua organisasi. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat sertifikasi. Meningkatkan kepercayaan pelanggan secara positif, menjamin kualitas produk proses, meningkatkan efisiensi, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Pengakuan internasional dan daya saing, panduan standar mutu komprehensif. Sertifikat ISO 9001 adalah komitmen organisasi dalam menjaga kualitas produk, jasa, membangun sistem manajemen yang mendukung aktivitas bisnis dan diakui kredibilitasnya secara global. Ini tambahan. Kemudian ini perbedaan versi ISO 9001, ISO 9001 2008 dan ISO 9001 2015. Versi 2015 mengadopsi struktur tingkat tinggi HLS untuk memudahkan integrasi dengan standar sistem manajemen lain. Kemudian struktur ISO 9001 2015 high level struktur HLS. ISO 9001 2015 menggunakan high level struktur HLS dengan 10 klausul. Standar ini mendorong pendekatan berbasis risiko untuk meningkatkan pengambilan keputusan. 9001 Quality Management System PDCA APPRC Quality Management System. Kemudian ini ada plan, planning, improvement, performance, evaluation, support TL7, operation TL8, leadership TL5. 10 klausul utama ISO 9001 2015. Pertama itu scope, kedua normatif, reference, terms and definition, context of the organization, leadership, planning, support, operation. Kemudian ke-6 performance, evaluation, improvement.
Ini nomornya tidak semua, ini harusnya nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian lanjut 14. Struktur ISO 9001 2015, kelas 7 dukungan dan kelas 8 proses. Kelas 7 dukungan support mencakup sumber daya, kompetensi, dan komunikasi yang diperlukan untuk implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem manajemen mutu SMM. Sumber daya orang, infrastruktur, lingkungan kerja, kompetensi pelatihan, peningkatan keterampilan karyawan, komunikasi internal dan eksternal yang efektif, informasi terdokumentasi. Kelas 8 operasi operation. Inti dari ISO 9001 mencakup seluruh aspek operasional organisasi, menetapkan persyaratan untuk menghasilkan dan mengirimkan produk atau layanan secara efektif, perencanaan dan kontrol operasional, produksi dan penyediaan layanan, interaksi dan pelanggan dan pihak ketiga, perlindungan produk setiap layanan, penanganan masalah operasional. Dan lanjut 15. Evaluasi kinerja kelas 9. Ini ada audit internal, mewajibkan organisasi memantau, mengukur dan menganalisis kerja SMM untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, memastikan kepuasan pelanggan, dan mengevaluasi pemasok. Ini ada 1 audit internal, 2 pengukuran dan pemantauan proses, 3 kepuasan pelanggan, 4 analisis dan evaluasi proses, 5 rapat tinjau manajemen. Ini peningkatan kelas 10, menegaskan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan berdasarkan evaluasi kinerja dengan menerapkan tindakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan. 1. Tindakan perbaikan berkelanjutan memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan, mendekatkan manajemen risiko, fokus pada risiko dan peluang. Lanjut konteks organisasi kelas 4 ISO 9001 2015. Memahami organisasi dan konteksnya, identifikasi isu internal dan eksternal relevan dengan tujuan dan arah strategis, monitor dan tinjau informasi, memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, identifikasi pihak berkepentingan, tentukan persyaratan dan harapan, tingkat kepuasan pelanggan, menentukan lingkup sistem manajemen mutu, tetapkan batasan dan penerapan SMM, pertimbangkan isu persyaratan produk, memelihara informasi terdokumentasi. Yang lanjut kepemimpinan dan komitmen. Manajemen puncak bertanggung jawab penuh terhadap SMM, aktif terlibat dan mengintegrasikan SMM ke proses bisnis, memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan, mendorong peningkatan berkelanjutan. Kebijakan mutu diterapkan dan dipelihara oleh manajemen puncak sesuai dengan tujuan organisasi dan arah strategis, menyediakan kerangka kerja untuk penetapan sasaran mutu, termasuk komitmen memenuhi persyaratan dan perbaikan berkelanjutan, dikomunikasikan ke seluruh pihak terkait, dan peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi. Manajemen menetapkan, mengalokasikan, dan mengkomunikasikan peran, memastikan fungsi dan efektivitas SMM, tanggung jawab dan didelegasikan kepada manajer terkait, mendukung pelaksanaan sistem mutu. Kemudian
Ini risiko dan peluang. Identifikasi risiko dan peluang untuk mencapai hasil SMM yang diinginkan. Rencanakan tindakan untuk mengatasi. Integrasikan ke proses SMM, evaluasi aktivitas tindakan. Saran mutu, tetapkan sasaran mutu yang konsisten dengan kebijakan terukur dan relevan. Terukur dan terpantau, dikomunikasikan dan diperbarui, mempertimbangkan persyaratan berlaku. Kemudian sini ada perencanaan perubahan. Pastikan perubahan pada SMM dilakukan secara terencana untuk menjaga integritas. Pertama, identifikasi kebutuhan perubahan. Kedua, pertimbangkan tujuan dan sumber daya. Ketiga, evaluasi dampak perubahan. Kemudian dukungan kelas ini fondasi penting untuk keberhasilan sistem manajemen. Kemudian ini ada sumber daya meliputi SDM, infrastruktur, lingkungan, finansial, dan informasi untuk mendukung operasi sistem manajemen. Kedua, kompetensi. Memastikan individu memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan sesuai peran dalam sistem. Kesadaran setiap individu memahami peran, kontribusi, dan implikasi kinerja terhadap efektivitas sistem. Kemudian yang keempat, komunikasi. Penting untuk memastikan informasi relevan mengalir secara efektif secara internal dan eksternal. Kemudian ini konsep informasi terdokumentasi. Informasi terdokumentasi adalah bagian penting dalam implementasi sistem manajemen. Implementasi sistem manajemen mutu. Kerjaan tugasku. Ini berfungsi sebagai bukti pelaksanaan, persyaratan, dan kesesuaian terhadap tujuan. Media informasi terdokumentasi dapat berupa paper, magnetik, elektronik, optikal, komputer, desk, fotografi, master sampel. Kemudian ini pengendalian informasi terdokumentasi. Informasi terdokumentasi terkendali diatur mulai dari pembuatan, peninjauan, pengesahan, hingga disposinya. Ini mencakup proses vital untuk menjaga integritas dan ketersediaan, distribusi, akses, pengambilan, dan penggunaan, penyimpanan, dan penjagaan agar mudah dibaca, pengendalian perubahan, misalnya kontrol versi, retensi, dan disposisi. Kemudian 8.1 perencanaan dan pengendalian operasi. Merencanakan penerapan dan mengendalikan proses untuk memenuhi persyaratan produk pelayanan, memastikan efisiensi dan kualitas, menetapkan kriteria proses dan produk, menerapkan kontrol titik kritis, memastikan sumber daya tersedia, mendokumentasikan perencanaan, mengidentifikasi risiko operasional, persyaratan produk dan jasa, memastikan pemahaman dan pemenuhan semua persyaratan produk dan layanan yang relevan, meninjau persyaratan pelanggan, memahami kebutuhan tidak terucapkan, meninjau regulasi dan kontrak, komunikasi efektif pelanggan, identifikasi ekspektasi pelanggan, desain dan pengembangan produk dan jasa, mengelola proses pencegahan dan pengembangan untuk produk layanan yang memenuhi harapan pelanggan, perencanaan tahapan desain, peninjauan dasar berkelanjutan, verifikasi dan validasi produk akhir, mengumpulkan masukan desain, mengendalikan perubahan desain. Kemudian di sini ini kan pentingnya pengendalian operasi dalam memastikan produk dan layanan yang diberikan sesuai kebutuhan pelanggan. Ini membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan menjaga konsisten.
Mengendalikan proses produk dan jasa yang disediakan secara eksternal, menentukan kriteria evaluasi pemimpinan, pemantauan dan evaluasi ulang pemasok, memasukkan aktivitas pengendalian ini ke dalam SMM. Produksi dan penyediaan jasa. Inti aktivitas organisasi harus terkendali agar perencanaan, proses dan produk diterapkan dengan baik, memastikan kriteria dan persyaratan terpenuhi. Kemudian terpenuhi pelepasan produk dan jasa, memastikan produk dan jasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum dilepaskan kepada pelanggan. Operasi klausul dalam penunjukan. Pengendalian output non konformitas ISO 9001 2015 klausul 8G. Ini kemudian ada di sini ada prinsip pengendalian output, identifikasi jasa output non konformitas, pencegahan penggunaan atau pengiriman yang tidak disengaja, evaluasi mendalam terhadap non konformitas, pelaksanaan tindakan korektif yang efektif, komunikasi cepat ke pelanggan jika telah dikirim, dokumentasi lengkap seluruh proses pengendalian. Tujuannya adalah memastikan output yang sesuai, teridentifikasi, mencegah menggunakan tidak disengaja, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Lanjut, penentuan, pengukuran, analisis dan evaluasi. Pemeriksaan sistem manajemen, cek PDCA, menilai kinerja dan efektivitas SMM, menentukan apa, bagaimana, kapan, siapa kebutuhan pelanggan ISO 9001, evaluasi kebutuhan ISO. Kemudian ini audit internal, laksanakan audit internal SMM sesuai persyaratan standar SMM diterbitkan dan dipelihara efektif oleh manajemen puncak minimal 1 kali setahun. Status tinjauan sebelum perubahan, konteks organisasi kinerja SMM dan peluang peningkatan. Kemudian di sini tidak ada di materi. Peningkatan berkelanjutan. Klausul 10 ini tidak ada di materi. Lanjut saja. Manfaat implementasi ISO 9001 2015 mendorong kualitas, efisiensi, dan keunggulan kompetitif di era bisnis modern. Peningkatan kepuasan pelanggan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, memenuhi kebutuhan secara konsisten, menjamin kualitas produk dan layanan, efisiensi operasional, mengurangi biaya dan waktu, meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko kesalahan, citra dan keunggulan kompetitif, meningkatkan reputasi dan citra, membuka peluang bisnis baru, meningkatkan daya saing global. Satu, perencanaan persiapan. Tetapkan konsultan, rumuskan kebijakan dan sasaran mutu, definisikan proses dasar ISO 9001 2015. Kemudian ini audit internal dan tinjauan manajemen. Latih auditor internal, laksanakan audit dan tinjau manajemen untuk tindakan korektif. Implementasi SMM, terapkan sistem manajemen mutu SMM selama minimal 3 bulan agar prosedur berjalan. Dan yang keempat, audit sertifikasi eksternal. Ajukan ke badan sertifikasi melalui audit
awal dan utama sertifikasi ISO 9001 diberikan jika persyaratan terpenuhi. Pengenalan quality asuransi ini sudah masuk. Quality asuransi QA, definisi dan konsep QA. Pendekatan sistematis untuk memastikan produk layanan memenuhi standar kualitas melibatkan pedoman prosedur dan praktik terbaik untuk konsistensi serta mencegah kesalahan dan cacat. Fit for purpose, rank first time. Tujuan dan ruang lingkup quality asuransi: mencegah cacat dan ketidaksesuaian sejak dini. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Tiga, membangun kepercayaan pelanggan. Ruang lingkup berorientasi pada proses berlaku di berbagai industri. Dan perbedaan quality asuransi dan quality control. Quality asuransi pendekatan proaktif, fokus pada yang pertama pendekatan proaktif, yang kedua fokus pada proses mencegah cacat, yang ketiga mencegah cacat sejak awal, yang keempat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan di quality control pendekatan reaktif, fokus pada produk akhir, mendeteksi cacat setelah pengembangan, memastikan produk memenuhi persyaratan. Lanjut, fokus dan prinsip utama quality assurance: mencapai kualitas unggul melalui pencegahan, proses dan perbaikan berkelanjutan. Pencegahan cacat, QA proaktif mengidentifikasi dan mencegah potensi masalah atau cacat dari awal, lebih efisien daripada mendeteksi setelah produk selesai, mengurangi risiko. Kemudian fokus pada proses, quality assurance berpusat pada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem dan proses, memastikan implementasi benar dan optimalisasi kualitas. Kemudian siklus PDCA. Siklus PDCA ini plan, DO, cek, ACT. Pertama, plan itu merencanakan tujuan dan langkah perbaikan, di mana kita melakukan perencanaan, menentukan tujuan dan melakukan langkah perbaikan. DO, melaksanakan rencana dalam skala kecil. Rencana yang telah dibuat di atas di plan itu kita laksanakan di DO. Kemudian cek, mengevaluasi hasil dan mengukur efektivitas. Kemudian kita mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan dan mengukur efektivitasnya. Dan ACT, penerapan perbaikan penuh dan berkelanjutan, di mana semua yang kita lakukan kita menerapkan perbaikan penuh dan berkelanjutan. Lanjut, metodologi dan alat dalam quality assurance. Pilar kualitas utama pertama ini ada audit mutu, evaluasi sistematis untuk kepatuhan dan efektivitas sistem manajemen mutu, review desain dan dokumen, pemeriksaan kritis spesifikasi desain dan produk untuk identifikasi sebuah masalah. Memastikan standar terpenuhi dan masalah dicegah sejak awal proses. Kemudian di sini ada analisis statistik proses SPC. Metodologi berbasis statistik
untuk memantau, mengendalikan dan meningkatkan proses, menganalisis dan real time untuk mengidentifikasi variasi, menjaga konsistensi produk dan meminimalkan cacat. Kemudian di sini ada 7 alat utama SPC. Statistik, proses analisis. Pertama ada histogram, kemudian check sheet, diagram Pareto, kemudian diagram sebab akibat, diagram scatter, control curve, follow curve. Kemudian lanjut, peran quality assurance dan siklus hidup produk atau proyek. Tahap 1, perencanaan, di mana merancang dan mengimplementasikan proses kualitas, mengembangkan standar dan prosedur kualitas, melakukan audit dan evaluasi proses, menetapkan peta jalan atau kualitas. Kemudian tahap kedua itu ada tahap pengembangan produksi, jembatan kolaborasi antar tim produk, memahami spesifikasi dan memberi feedback, mencegah kesalahan sejak awal proses, memastikan standar kualitas tercapai. Kemudian pengujian dan implementasi. Pertama, menguji dan mengevaluasi produk menyeluruh, mengidentifikasi cacat sebelum rilis, kemudian memantau kualitas pasca rilis produk, kemudian mengumpulkan feedback perbaikan berkelanjutan. Quality asuransi atau QA adalah serangkaian aktivitas sistematis yang memastikan proses pengembangan berjalan sesuai standar, berfokus pada pencegahan masalah kualitas dari awal hingga akhir siklus hidup produk. Jadi quality asuransi itu berfokus untuk mencegah terjadinya kesalahan produk sejak awal. Mencegah kesalahan produk sejak awal, contohnya itu intinya sebelum kita sejak awal itu kita harus mencegah terjadinya kesalahan produksi supaya nantinya tidak repot. Kemudian lanjut di sini pengenalan quality control, definisi dan konsep quality control. Quality control atau QC, singkat dengan QC, adalah langkah reaktif dalam manajemen produksi untuk memverifikasi dan memastikan kualitas produk akhir sesuai standar, bertujuan menjaga atau meningkatkan kualitas. Pertama, pendekatan reaktif. Kemudian yang kedua, fokus pada verifikasi produk. 3, memastikan kesesuaian standar. 4, meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu. Kemudian di sini ada tujuan dan ruang lingkup quality control, di mana di sini tujuannya pertama mengidentifikasi masalah
cacat setelah produksi. Kemudian yang kedua, memastikan standar kualitas terpenuhi. Ketiga, menjamin produk layak edar. Kemudian memantau dan menguji proses produksi. Jadi sangat berbeda ya quality assurance dengan quality control. Quality assurance itu harus benar-benar mencegah terjadinya kegagalan di awal produksi. Sedangkan ini quality control itu baru mencari masalahnya atau cacatnya setelah barang atau jasa barang diproduksi. Setelah barang diproduksi, memastikan standar kualitas terpenuhi. Ketiga, menjamin produk layak edar. Kemudian memantau dan menguji proses produksi. Kemudian di ruang lingkup berorientasi pada produk akhir. Yang pertama, kemudian yang kedua, pengujian bahan baku hingga evaluasi akhir produk. Kemudian yang ketiga, inspeksi visual, teknologi dan dokumentasi. Kemudian ini ada hubungan quality control dan quality assurance dan SMM. Hubungannya ya. QA mencegah cacat. QA atau quality assurance itu mencegah cacat dini via proses fokus pada proses. Kemudian QC quality control mendeteksi cacat via inspeksi fokus pada produk akhir. Jadi quality control ini baru mencari suatu kegagalan produk atau kesalahan produk setelah diproduksi. SMM, sistem manajemen mutu, mengintegrasikan QA dan QC untuk kualitas menyeluruh. Kemudian ini ada fokus dan prinsip utama quality control. Pertama di sini ada deteksi cacat. Mengidentifikasi di mana dideteksi cacat ini, kita mengidentifikasi dan mengoreksi ketidaksesuaian produk setelah atau selama produksi. Fokus pada inspeksi dan pengujian. Kemudian di sini ada tujuan utama untuk menghilangkan cacat. Deteksi dini dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian fokus pada produk strip atau output, bersifat reaktif dan berorientasi pada hasil akhir produk atau layanan. Pemeriksaan dilakukan di tahap akhir bertujuan konsistensi, kualitas serta kinerja seragam sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian ini ada spesifikasi dan toleransi, di mana memastikan setiap produk memenuhi standar mutu, persyaratan dan harapan pelanggan yang telah ditetapkan. Produk harus sesuai dengan spesifikasi desain dan berbeda dalam bahasa toleransi yang ditentukan untuk menjamin keandalan. Lanjut, metodologi dan alat dalam quality control. Di sini quality assurance, inspeksi dan pengujian melibatkan serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menangani cacat produk. Tujuan utamanya adalah menemukan kelemahan melalui pengujian, kegagalan dan memastikan kualitas sesuai standar.
Ini aktif proaktif atau mengidentifikasi, mencegah dan menangani cacat produk, meningkatkan mutu serta reputasi bisnis. Ini ada di bawah ini cost efektif, sampling statistik, teknik pengambilan contoh dari produk untuk diuji atau diperiksa, terutama saat pemeriksaan 100%. Tidak praktis karena biaya atau waktu mendeteksi potensi masalah. Kedua, sampel acak 12 biasanya 4 kurang 5. Kemudian proses stability, diagram kontrol alt statistik untuk memantau performa proses produksi dari waktu ke waktu, mengidentifikasi tren dan variasi serta memicu tindakan korektif jika perlu. Ini ada diagramnya. Kemudian ada problem in identification, histogram dan diagram Pareto. Histogram menunjukkan distribusi data untuk memahami pola variasi. Diagram Pareto mengidentifikasi faktor paling signifikan penyebab masalah, prinsip 80 dari 20, 20. Kemudian di sini penerapan quality control di berbagai industri. Quality control adalah proses krusial untuk memastikan produk atau layanan memenuhi standar kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung daya saing perusahaan di pasar global. Di sini ada di perusahaan TC manufaktur, quality control manufaktur. Ini ada pertama penggunaan AI dan sensor atau Tesla farmasi untuk mendeteksi cacat real time, di mana itu di sini di perusahaan manufaktur mencari cacat atau mendeteksi cacat dengan menggunakan alat canggih AI atau sensor dan sensor otomatis. Kemudian pengujian fisik kimia material makanan otomotif. Dan di sini memastikan standar kualitas produk tinggi, contoh Toyota. Contohnya itu di Toyota. Sektor layanan umum, konstruksi memastikan material dan struktur memenuhi standar. Logistik, pemantauan kondisi barang real time via load sensor. Kemudian yang ketiga di sini layanan kesehatan, memastikan standar proses dan keamanan. Kemudian quality control, pengembangan perangkat lunak. Di sini fokus pada identifikasi dan penanganan cacat di produk akhir. Kemudian di sini pengujian fungsionalitas atau tombol konektivitas perangkat.
memastikan kualitas tinggi, keandalan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Itu penerapan quality control di berbagai industri. Kemudian di sini perbandingan dan sinergi QA dan QC. Ini ada tabel perbandingannya QA dan QC. PSQC. Aspek QA QC, di mana aspek fokus itu QA, proses dan pencegahan, di quality control produk dan deteksi cacat. Kemudian aspek waktu di quality assurance itu proaktif atau awal produk, demand, dan QC reaktif atau di akhir proyek. Kemudian aspek ruang lingkup, di QA itu sistematis atau proses, di QC atau quality control spesifik produk akhir. Kemudian aspek tujuan, di quality assurance mencegah masalah kualitas, di quality control itu mengidentifikasi dan memperbaiki jika. Kemudian di aspek tanggung jawab, di quality assurance tim dan manajemen, di quality control tim khusus QC ada jadi di quality control itu ada tim khususnya. Kemudian sinergi QA dan QC. QA dan QC meskipun berbagi saling melengkapi dan esensial untuk kualitas produk yang menyeluruh. Bagaimana mereka saling mendukung. QA bangun proses pencegahan cacat, kemudian QC verifikasi produk dan perbaikan cacat, jaminan kualitas dari awal hingga akhir. Kemudian pentingnya integrasi keduanya itu optimalkan manajemen kualitas, kemudian hasilkan produk handal dan berkualitas. Dan yang ketiga, kurangi biaya perbaikan tingkatkan kepuasan. Kemudian sampai mana tadi ya? Ini sudah. Ini. Perbandingan dan ini sudah. Kemudian ini tantangan dalam manajemen mutu. Resistensi terhadap perubahan, resistensi dari staf dan pemimpin akibat skeptisisme, ketakutan akan ketidakpastian atau persepsi bahwa SPMI mengalihkan sumber daya dari kebutuhan mendesak. Tadi laptopnya agak lalok. Resistensi terhadap perubahan, resistensi dari staf dan pimpinan akibat skeptisisme,
ketakutan akan ketidakpastian atau persepsi bahwa SPMI mengalihkan sumber daya dari kebutuhan mendesak. Kemudian ini ada keterbatasan sumber daya, hambatan finansial, infrastruktur, listrik, internet, SDM dan teknologi. Penjaminan mutu membutuhkan investasi signifikan. Dan ini kurangnya komitmen manajemen puncak, dukungan penuh manajemen puncak krusial termasuk penyediaan anggaran, fasilitas, dan pembentukan budaya adaptif, komunikasi atau memadai menghambat. Kemudian pengukuran dan evaluasi tidak efektif, kurangnya tujuan yang jelas menyulitkan pengukuran keberhasilan dan penyelarasan. Upaya ini menghambat pencapaian target yang diinginkan. Kemudian lanjut, ini masa depan manajemen mutu, tren adaptasi dan inovasi dalam era digital. Tren utama mutu 4.0 dan AI. Quality control 4.0 menggabungkan teknologi digital canggih seperti AI, load, dan big data untuk pemantauan kualitas real time, memperkuat proses mutu. Kemudian peningkatan efisiensi, quality assurance yang lebih baik, analisis prediktif, kemudian kepuasan pelanggan. Kemudian di sini adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Manajemen mutu berbasis AI adalah kebutuhan kompetitif. Adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar yang dinamis menjadi kunci. Dengan AI, kami tidak hanya mendeteksi anomali lebih, tapi juga dapat memprediksi tren kualitas di masa depan. Perbaikan berkelanjutan. Investasi dalam AI meningkatkan efisiensi operasional, menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan, memastikan kualitas produk memenuhi standar masa depan. Kemudian lanjut, studi kasus industri implementasi manajemen mutu. Contoh perusahaan manufaktur di PT Martex Indonesia Mojokerto berhasil mempertahankan ISO 9001/2000. Kemudian fokus pada verifikasi produk dan pengendalian proses, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelajarannya, ISO 9001 adalah alat perbaikan, bukan hanya stempel. Fokus pada pemetaan dan perbaikan proses sistematis. Kemudian komitmen manajemen puncak adalah kunci utamanya. Kemudian sini contoh perusahaan jasa, PT PLN Persero area pelayanan Malang. Ini efisiensi dan kepuasan pelanggan meningkat, waktu tanggap keluhan lebih cepat. Kemudian PT XL Axiata Tbk Business Solutions, sertifikasi ISO 9001 untuk layanan. Untuk layanan lebih terstruktur dan terjamin. Kemudian di bagian yang terakhir ini ada ringkasan dan poin kunci.
manajemen mutu sebagai fondasi keberhasilan. Itu pertama, fokus pada pelanggan. Kedua, kepemimpinan yang kuat. Ringkasan dan poin kunci ini, manajemen mutu sebagai fondasi keberhasilan, fokus pada pelanggan. Kemudian kedua, kepemimpinan yang kuat. Ketiga, keterlibatan karyawan. Keempat, pendekatan proses. Kemudian yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Ini ISO 9001 yang membantu menjaga kualitas, meningkatkan efisiensi dan mengelola perubahan untuk sukses bisnis jangka panjang. Kemudian perang TQM, ISO 9001, quality assurance dan quality control. ISO 9001 adalah standar global untuk sistem manajemen mutu. Kemudian di sini TQM, pendekatan menyeluruh, libatkan semua level untuk perbaikan. Dengan QA, quality assurance, fokus pada pendekatan proses dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian QC, quality control, kontrol produk dengan pengukuran, pemantauan dan perbaikan. Kemudian integrasi kualitas. Kemudian di sini komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Prinsip inti ISO 9001 dan TQM memastikan inovasi berkelanjutan, peningkatan kualitas dan relevansi di pasar yang berubah. Bukan proyek instan. Ini bukan proyek instan, melainkan perubahan budaya dan filosofi manajemen berkelanjutan, nilai jangka panjang. Kemudian ini sudah selesai. Sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.